Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bimbingan Belajar Arwahan. Ini adalah pertemuan kelima pembelajaran daring matematika kelas 7 SMP MTS tentang himpunan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari dan memahami operasi-operasi yang berlaku pada himpunan. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah memahami sifat-sifat operasi himpunan tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, sifat-sifat operasi tidak hanya berlaku pada aljabar saja, namun sifat-sifat operasi juga berlaku pada himpunan. Sifat-sifat operasi yang berlaku pada aljabar itu mirip dengan sifat-sifat operasi yang berlaku pada himpunan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 5 sifat-sifat operasi yang berlaku pada himpunan. Sifat-sifat operasi mana saja itu? Jadi, yang pertama adalah sifat idempoten. Kemudian, yang kedua adalah sifat identitas. Kemudian, yang ketiga, sifat komutatif. Keempat, sifat asosiatif. Dan kelima, sifat distributif. Jadi, beberapa kata sifat di sifat-sifat operasi himpunan ini tentu adik-adik sudah pernah dengar atau tidak asing dengan kata-kata ini. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa sifat-sifat aljabar, operasi pada aljabar itu tidak jauh dengan sifat-sifat operasi yang berlaku pada himpunan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu sifat-sifat operasi himpunan yang tertera di sini. Yang pertama adalah sifat idempoten. Jadi, idempoten itu diambil dari dua kata, yakni idem yang artinya sama dan potensi yang artinya kekuasaan. Maksudnya, pada sifat idempoten berlaku di mana anggota gabungan suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri dan anggota irisan suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Nah, di sini saya sudah menyediakan 2 blok hijau. Itu akan saya tampilkan di sini, yakni A gabung A itu sama dengan A. Kemudian A iris A itu sama dengan A juga. Nah, untuk memahami ini kita akan menggunakan contoh. Di sini saya punya himpunan A, di mana anggotanya adalah A, B, C, D, dan F. Jadi kita akan menggunakan atau menerapkan A gabung A. Berarti itu adalah A, B, C, D, E, dan F yang kita gabungkan dengan A, B, C, D, E, dan F. Kemudian kita tuliskan seperti ini. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F. Nah, ingat pada sifat himpunan di mana apabila terdapat elemen yang sama berulang, maka kita hanya perlu menuliskannya sekali. Jadi kita lihat yang manakah yang berulang. A berulang, ini kita coret. B juga berulang, kita coret. C juga berulang, kita coret. D berulang, E berulang, dan F berulang. Maka kita hanya perlu menuliskannya seperti ini. Jadi A gabung A sama dengan A, B, C, D, E, F. Di mana ini adalah A itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan A iris A? Nah, kita lihat A yang di sini kita tuliskan lagi A1 seperti ini. Jadi kita punya 2 A. A iris A berarti kita cari anggota A yang ada di sini yang sama dengan anggota A yang ada di sini. Nah, yang mana saja yang sama? Itu A, B, C, D, E, F. Maka kita tuliskan A iris A sama dengan A, B, C, D, E, dan F. Ternyata ini sama saja dengan A. Maka inilah yang kita sebut sebagai sifat idempoten, di mana A gabung A sama dengan A iris A sama dengan A. Ini cukup mudah untuk adik-adik pahami. Kemudian kita lanjut ke sifat yang selanjutnya,
yakni sifat komutatif. Jadi, sifat komutatif adalah sifat operasi himpunan terhadap dua himpunan yang memenuhi pertukaran letak. Kata kuncinya adalah pertukaran letak antar himpunan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Yang bagaimanakah itu? Nah, hasil yang dimaksud itu adalah seperti ini. A iris B sama dengan B iris A dan A gabung B sama dengan B gabung A. Oke, kita akan menggunakan contoh agar adik-adik lebih paham. Jadi, di sini saya punya A sama dengan A, B, C, D, E, dan F. Kemudian saya punya B, anggotanya adalah D, E, F, G, H, I. Pertama, kita akan cari tahu dulu A iris B itu seperti apa. Jadi, kita dapat tuliskan A iris B itu sama dengan A, B, C, D, E, F. Itu iris D, E, F, G, H, dan I. Maka yang sama adalah D, E, F. Jadi kita dapat tuliskan A iris B itu D, E, F. Kemudian kita coba cari B iris A itu seperti apa. Jadi kita dapat tuliskan D, E, F, G, H, I. Itu kita iriskan dengan A, B, C, D, E, F. Jadi, yang sama adalah D, E, F. Jadi, B iris A adalah D, E, F. Maka terbukti bahwa A iris B, B iris A sama dengan B iris A. Maka ini adalah salah satu sifat komutatif. Kemudian kita lihat lagi A gabung B itu sama dengan A, B, C, D, E, F. Digabung itu dengan D, E, F, G, H, dan I. Maka pertama kita identifikasi mana anggota yang sama yang tidak perlu kita tuliskan kembali, yaitu adalah D, E, F. Maka D, E, F hanya kita tuliskan sekali saja nantinya. Jadi di sini A gabung B sama dengan A, B, C, D, E, F. Langsung ke G, H, dan I. Kemudian kita cari lagi B gabung A itu seperti apa. Jadi B itu D, E, F, G, H, dan I digabung dengan A, B, C, D, E, dan F. Maka kita lihat mana anggota yang sama yang tidak perlu kita tuliskan kembali, yaitu D, E, F. Jadi kita tulis seperti ini. D, E, F, G, H, I, A, B, C. Ternyata dapat dilihat bahwa anggota-anggota A gabung B sama dengan anggota-anggota B gabung A. Inilah yang sifat komutatif yang kedua. Mudah dipahami. Kemudian kita masuk ke sifat identitas. Jadi, sifat identitas merupakan sifat operasi suatu himpunan yang hasilnya himpunan itu sendiri. Jadi yang mana saja dimaksud dengan sifat identitas itu? Yang ini, A iris himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong. Kemudian A iris himpunan semesta itu sama dengan himpunan A. A gabung himpunan kosong sama dengan A. A gabung himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Mari kita gunakan contohnya. Jadi di sini saya punya A, anggotanya adalah A, B, C, D, E, F. Kemudian himpunan semestanya adalah A, B, C, D,
E, F, G, H, dan I. Pertama, kita lihat dulu A iris himpunan kosong. Dapat kita tuliskan A, B, C, D, E, F iris himpunan kosong. Apa yang sama dari kedua himpunan ini? Yang sama hanyalah kosong atau tidak ada. Jadi A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Kemudian A iris himpunan semesta berarti A, B, C, D, E, F iris dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, tutup. Apa yang sama dari kedua himpunan ini? Yaitu A, B, C, D, E, dan F. Jadi A iris himpunan semesta itu A, B, C, D, E, dan F. Artinya ini sama saja dengan himpunan A itu sendiri. Kemudian A gabung himpunan kosong. Berarti A, B, C, D, E, dan F itu digabungkan dengan himpunan kosong. Hasilnya apa? Hasilnya adalah A, B, C, D, E, F. Jadi ini sama saja dengan A. Kemudian A gabung himpunan semesta. A, B, C, D, E, F gabung A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Berarti A gabung himpunan semesta adalah A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Artinya ini sama saja dengan himpunan semesta itu sendiri. Jadi ini juga terbukti atau ini juga berlaku. Kemudian kita masuk ke sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi himpunan terhadap tiga himpunan menggunakan bantuan pengelompokan. Jadi inti dari asosiatif adalah pengelompokan. Pengelompokan dua himpunan dengan tanda kurung dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya tetap sama. Dan seperti apa? Nah, yang dimaksud adalah seperti ini, di mana apabila A iris B dioperasikan terlebih dahulu, kemudian diiriskan dengan C, maka hasilnya sama dengan apabila B dan C yang diiriskan terlebih dahulu, kemudian diiriskan dengan A. Atau kita punya A gabung B yang dioperasikan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dioperasikan dengan C atau digabungkan dengan C, maka hasilnya akan sama saja dengan apabila kita gabungkan B dan C terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita gabungkan dengan A. Kita akan buktikan di contohnya. Di sini ada A yang anggotanya A, B, C, D, E, F. Kemudian ada C, A, D, E, F, G, H. Dan ada B, D, E, F, G, H, I. Pertama, kita akan buktikan yang ini. A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Jadi, yang pertama adalah A iris B. A iris B berarti himpunannya adalah D, E, dan F. Maka saya tuliskan seperti ini, D, E, F. Iriskan dengan C, A, D, E, F, G, H. Kemudian saya punya A, B, C, D, E, dan F. Iris dengan hasil dari B iris C. B iris C yang mana? Kita lihat di sini yang sama adalah D, E, dan F. Berarti iris dengan D, E, F.
Maka apabila DEF diiriskan dengan ADEFGH, hasilnya adalah DEF. Dan apabila himpunan ABCDEF diiriskan dengan anggota himpunan DEF, hasilnya adalah DEF. Maka ini sama. Jadi ini terbukti. Kemudian kita masuk ke sifatnya yang kedua, yakni A gabung B gabung C itu sama saja dengan A gabung B gabung C. Nah, pertama adalah A gabung B. A gabung B yang mana? Kita tuliskan seperti ini: A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Kemudian kita gabung dengan C. C ini yang mana? A, D, E, F, G, dan H. Itu sama dengan A. A yang mana? A, B, C, D, E, dan F. Itu digabung dengan B gabung C yang mana? Yaitu A, D, E, F. Kemudian G, H, dan I. Nah, ini apabila saya gabungkan itu hasilnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Kemudian yang sebelah sini apabila saya gabungkan itu A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Maka hasilnya sama. Inilah yang disebut dengan sifat asosiatif. Kemudian kita lanjut ke sifat yang selanjutnya, yakni sifat distributif. Nah, sifat distributif adalah sifat operasi himpunan dengan dua operasi himpunan yang berbeda. Jadi akan ada gabungan dan irisan dalam satu persamaan. Salah satu operasi himpunan berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan himpunan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Jadi seperti apa? Seperti ini. A iris B gabung C itu sama saja dengan A iris B yang digabungkan dengan A iris C. Dan A gabung B iris C itu sama dengan A gabung B yang diiriskan dengan A gabung C. Jadi kita akan menggunakan yang ini pada latihan soal kita, contoh soal kita, di mana A gabung A iris B gabung C sama dengan A iris B digabung dengan A iris C. Jadi di sini saya punya A, B, C, D, E, F, dan saya punya C, A, D, E, F, G, H, dan yang terakhir saya punya B, D, E, F, G, H, I. Kita buktikan sifat yang sebelah kiri tadi. Jadi kita akan buktikan bahwa A yang diiriskan dengan B gabung C itu hasilnya akan sama dengan A iris B yang digabung dengan A iris C. Pertama kita tuliskan seperti ini. A, B, C, D, E, dan F. Ini adalah A yang diiriskan dengan B gabung C. B gabung C itu yang mana? Kita lihat, kita daftarkan semua anggota-anggota yang ada pada B dan pada C. Namun kita tidak tuliskan lagi anggota yang berulang. Berarti kita tulis seperti ini. A, D, E, F, G, H, dan I. Kemudian kita punya apa? A iris B. A iris B itu yang mana? Kita lihat anggota-anggota yang ada pada A yang ada juga pada B, yakni D, E, dan F. Maka kita dapat tuliskan seperti ini. Gabung A iris C yang mana? Anggota-anggota yang ada di A dan ada juga di C. Maka kita dapat tuliskan yang pertama adalah A,
Kemudian kita punya D, kita punya E, kita punya F. Maka dari sini kita dapatkan A, B, C, D, E, F iris A, D, E, F, G, H, I yang sama adalah pertama adalah A. Kemudian ada D. Kemudian ada E. Kemudian ada F. Dari sini kita punya D, E, F, D, E, F, kemudian ada A, D, F. Tidak kita tuliskan lagi. Maka kita punya A iris B gabung C itu hasilnya ini, kemudian A iris B gabung A iris C hasilnya ini. Jadi kedua hasilnya ini adalah sama. Nah, untuk sifat yang satunya silakan adik-adik buktikan sendiri. Di sini saya punya soal latihan untuk adik-adik kerjakan di rumah. Jika ada yang kurang dimengerti, baik dari penjelasan pada pertemuan kali ini ataupun pada soal latihan ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jika adik-adik belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share agar teman-teman bimbingan belajar Ar-Rayhan semakin semangat memberikan materi-materi kepada adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.